Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka harus hati-hati. Hati-hati di dalam awal niat kita mau berhutang tuh harus punya niat untuk membayar, mau melunasi. Maka insya Allah Tuhan itu akan menolong kita. Ya. Dilalah kalau kita usahanya adalah jualan, dilalah jualannya laku, banyak untungnya. Ya. Dilalah kalau kita orang yang kreatif gitu kan, bikin apa, bikin ini, banyak pesanan-pesanan, dilalah pesanannya banyak. Yang usaha misalnya perusahaan, dilalah banyak relasi-relasinya, banyak klien yang percaya. Itu mesti akan terjadi seperti itu. Kenapa orang yang misalnya nih, orang yang selalu tepat membayar hutangnya, yang namanya manusia kan tidak lepas daripada hutang piutang kan. Nah mesti dari sisi kemanusiaan saja ini mesti akan selalu dipercaya oleh orang lain. Ya. Misalnya si A hutang sama saya. Ini misalnya saja. Hutang sekian. Sebelum jatuh tempo dia sudah bisa melunasi. Suatu saat dia hutang lagi. Kira-kira kalau kita mampu memberikan pinjaman, dikasih pinjaman enggak? Pasti dikasih. Kenapa kok dikasih? Ada dua keuntungan paling tidak. Yang pertama tadi, bahwa orang yang menghutangi itu salah satu daripada ibadah. Berpahala. Dan pahalanya melebihi daripada sedekah. Apa tidak keuntungan? Secara pahala untuk dunia akhirat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Artinya apa? Kita mempercayai sama seseorang, percaya karena orang itu tepat waktu. Ya. Secara otomatis kalau orang itu kita percaya pada seseorang dan orang itu otomatis akan balik percaya sama kita. Menghormati kita. Oh, ternyata memang si A ini tak mintai pinjaman. Oh. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Artinya apa di sini? Bahwa soal masalah hutang piutang tuh buat agama kita tuh sangat serius sekali. Tidak main-main. Ya. Orang yang memang sudah dijamin masuk surga aja kalau sampai terjadi mati syahid. Itu pun nek dia punya hutang. Ingat di dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Yugfaru lisahidi kullu dzambin ila dain. Ya. Yang artinya kurang lebih adalah bahwa orang yang mati syahid itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya kecuali kalau soal hutang. Itu nggak akan diampuni sih. Artinya tetap perlu ada tanggung jawabnya. Artinya orang yang menghutangi apakah ikhlas atau tidak, gitu kan? Lah, nek orang yang menghutangi itu nggak ikhlas lantas piye? Itu kan jadi masalah. Apalagi mungkin ahli warisnya itu tidak segera untuk melunasinya, gitu kan? Maka ini harus hati-hati. Maka di sini juga efeknya adalah sebetulnya kalau kita ngomong sudah seperti ini, nah, kalau kita punya hutang atau punya piutang kepada orang, harusnya kalau dalam rumah tangga itu juga terbuka. Dikasih tahu, istri dikasih tahu, suami dikasih tahu. Karena namanya meninggal itu kan lah ada ngerti Mas. Kapan waktu nih? Nek dia meninggal kemudian
sebetulnya dia masih punya tanggungan hutang pada orang lain. Nek ahli warisnya atau keluarganya tidak tahu, lantas piye? Gitu kan? Walaupun kadang-kadang kalau kita takjiah ya, ngelayat itu kan. Kadang-kadang dari pihak keluarga kan mengumumkan, ya kalau ada yang punya tanggungan yang dengan bersangkutan almarhum, ya masalah hutang piutang, tolong bisa menghubungi keluarga. Iya kalau orang yang dihutanginya itu ya dilala pas takjiah ke situ atau pas datang atau tahu. Nek enggak tahu piye? Itu kan pertanyaannya kan begitu. Ya. Dan hal ini saya juga ingat ada satu pertanyaan ini dari pendengar radio Pop FM di Brebes. Ada pertanyaan begini, ya saya sebut juga boleh karena saya udah minta apa namanya izin menyebut namanya ya. Namanya Bapak Holik di Brebes itu, pendengar Pop FM. Beliau bertanya, ya karena kalau di kampung itu kan rata-rata, ya kadang-kadang ada ya bukan rata-rata, kadang-kadang ada kalau orang yang meninggal dunia itu kemudian pak kaumnya itu kan ngasih tahu atau dari pihak keluarga juga ngasih tahu. Ya, kalau ada yang dia punya almarhum punya hutang, ya tolong bisa menghubungi keluarga atau mohon tolong bisa diikhlaskan, gitu ya. Nah pertanyaannya, kalau misalnya pihak keluarga itu minta mengikhlaskan hutang-hutangnya almarhum, lantas bagaimana kalau misalnya orang itu yang merasa menghutang itu tidak ikhlas? Apakah cukup selesai di situ saja, hanya ya sudahlah ikhlas saja? Nah ini kan menjadi bahan renungan buat kita. Karena yang namanya ikhlas kan hati tuh, ya. Artinya kesadaran hati, ya, kesadaran diri sendiri yang ada dalam hati kita. Artinya nggak bisa dipaksa-paksa oleh orang lain, kecuali dipaksa oleh dirinya sendiri. Ya. Karena sesuatu hal yang memang memaksa dirinya untuk ikhlas. Juga jadinya tetapnya terpaksa sebetulnya. Cuman kan berusaha sekuat mungkin untuk ikhlas gitu kan. Ya kecuali kalau orang itu memang betul-betul keimanannya tinggi. Semuanya sebalillahi ta'ala. Mendekatkan diri pada Tuhannya memang sudah luar biasa. Nek orang umum itu jarang yang bisa langsung seketika ikhlas itu, ya jarang. Ya kita ngomong apa adanya aja lah. Anggap saja misalnya si A menghutangi seseorang, anggap saja kasih hutang dengan uang yang nilainya lumayan gede. Misalnya ngasih uang hutangan misalnya 1 juta, buat kita kan gede ya. Kemudian diminta ikhlas, kira-kira ikhlas apa orang? Dia mikir sih tau, aduh kuyung 1 juta bisa untuk makan sekian hari gitu kan, bisa untuk bayar SPP anak sekolah, itu ya, kan gitu, bisa untuk keperluan yang lain. Nah sekarang kalau masalahnya minta diikhlaskan kemudian kita tidak bisa ngomong, gitu. Artinya tuh tidak mau ngomong terus terang. Nah ini jadi problem. Dianggapnya oleh pihak keluarga almarhum itu sudah diikhlaskan, tapi nyatanya orang yang memberikan hutang itu tidak ikhlas. Masalah kan buat yang meninggal. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Karena kalau sampai orang yang meninggal ini masih punya hutang yang tidak dilunasi atau belum dilunasi,
kan udah beberapa kali tadi saya singgung, akan menghalangi masuk surga. Ingat hadis Nabi besar Muhammad SAW, an Saubani radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bari'un min salasin, al kibri wal hululi wadain dahulal jannah. Jadi dalam hadis ini kurang lebih artinya adalah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, ya, artinya tidak punya sesuatu dari 3 hal ini. Yang pertama adalah sombong, yang kedua adalah khianat, dan yang terakhir ini, yang ketiga adalah hutang. Maka dia akan masuk surga. Artinya apa di sini? Kalau dia itu masih punya hutang kan yo kose, masuk surganya kan begitu. Walaupun memang secara kita di dalam agama kita tuh kalau orang itu yo muslim, sudah mengaku Islam gitu kan, ya, kemudian juga melakukan perintah-perintah Tuhannya gitu kan, ya, apakah itu yang wajib, yang sunnah dan lain sebagainya, ya. Walaupun di sana sini kadang banyak dosa juga, kan tetap akan masuk surga. Nah, tapi kalau dia punya hutang, lah ini perkara, kan begitu masalahnya. Ya. Jadi hati-hati, ya, kalau kita punya hutang, ya, paling tidak keluarga ya kasih tahu, ya, sehingga ada suatu saat nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya paling tidak bisa menyelesaikan masalah hutang-hutangnya ini. Dan orang yang memberikan hutang kalau sampai terjadi seperti ini, ya memang ya baiknya itu kalau mampu untuk mengikhlaskan itu ya lebih baik, ya. Artinya memang bisa membantu saudaranya gitu kan, karena orang yang bisa membantu saudaranya itu juga kan artinya secara pahala itu kan sangat luar biasa gitu ya. Nah, tapi kan kalau hal-hal yang sifatnya lebih besar mungkin ya dalam hatinya itu kurang begitu ikhlas, daripada ikhlas yang dipaksakan, lebih baik terang-terangan ngomong pada ahli warisnya bahwa si A almarhum itu memang punya hutang sama saya sekian, monggo ya mestinya bisa dilunasi. Mana datanya? Ini ada catatannya. Makanya catatan itu penting, gitu kan? Nah, ini catatannya ini. Ada tanda tangan berduanya lagi. Apalagi kalau dibuai dengan tanda tangan. Oh ya benar ini. Oh ya juga ini dulu juga pernah dengar cerita dari beliaunya bahwa aku punya hutang sama si A. Apa enak kan? Di sini pentingnya adalah saling terbuka. Ya, saling terbuka. Enggak saling terbuka, yo bahaya di salah satunya. Atau merugikan salah satunya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.